Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sofiatul Mangfiroh, NIM 21104010006. Jadi saya dari kelas Perbankan Syariah 1 yang akan menjelaskan materi tentang manajemen aset dan liabilitas bank syariah untuk memenuhi tugas UAS matkul manajemen aset dan liabilitas bank. Nah, jadi manajemen aset dan liabilitas bank itu apa sih? Jadi suatu proses yang dilakukan oleh bank untuk mengelola struktur neracanya. Nah, tujuannya untuk maksimalkan keuntungan, mengendalikan biaya, dan mengurangi risiko. Nah, hal ini merupakan aspek penting dalam perbankan syariah karena membantu bank untuk mencapai tujuannya dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berkelanjutan. Nah, dalam manajemen aset dan liabilitas bank syariah terdapat beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan nih, antaranya risiko kredit atau risiko gagal bayar oleh nasabah peminjam. Nah, yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko ini apabila bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Yang ketiga ada risiko harga. Risiko ini merupakan risiko perubahan nilai investasinya. Nah, ada juga risiko nilai tukar. Risiko ini merupakan risiko perubahan nilai mata uang. Nah, ada juga yang terakhir risiko operasional, merupakan risiko kerugian akibat proses internal ataupun sistem yang tidak memadai atau gagal. Tujuan dari manajemen aset dan liabilitas bank syariah sendiri merupakan seperti meminimalkan atau mengurangi risiko yang dihadapi oleh bank dengan menerapkan strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang tepat. Nah, adapun tujuan yang lainnya yaitu menetapkan pedoman kebijakan bank atau memberikan panduan kepada bank untuk membuat kebijakan di masa depan terkait bagaimana sih pengelolaan aset dan liabilitasnya. Ada juga yang ketiga, tujuannya itu seperti meningkatkan produktivitas bank syariah, meningkatkan efisiensi atau efektivitas pengelolaan aset atau liabilitas bank itu sehingga bank tuh lebih produktif lagi. Nah, fungsi dari manajemen aset dan liabilitas bank itu seperti yang pertama, manajemen likuiditas. Nah, pengelolaan alus kas bank untuk memenuhi kewajiban keuangan dan juga manajemen investasi. Apa sih itu manajemen investasi? Itu mengalokasikan dana bank untuk menghasilkan keuntungan. Dan ada juga fungsinya yaitu manajemen gap atau mengelola selisih antara jatuh tempo aset dan liabilitas. Nah, yang terakhir manajemen nilai tukar atau membeli penjual mata uang asing untuk mengurangi risiko nilai tukarnya. Adapun siklus dari manajemen aset dan liabilitas bank dalam perbankan syariah itu mengikuti beberapa siklus, yaitu ada 4. Nah, yang pertama, perencanaan. Bagaimana sih cara menganalisis situasi keuangan bank untuk mengidentifikasikan risiko dan peluang serta menetapkan tujuan dari manajemen aset tersebut. Nah, yang kedua ada pelaksanaan. Jadi kita tuh mengimplementasikan strategi aset dan liabilitas bank yang telah direncanakan. Yang ketiga itu pemeriksaan atau pemantauan seperti pengevaluasian kinerja secara berkala. Dan terakhir yang keempat adalah tindakan atau melakukan strategi yang diperlukan. Nah, bank juga memiliki komite ALKO. Apa sih komite ALKO? Jadi bank syariah itu biasanya membentuk komite khusus yang disebut ALKO atau aset dan liabilitas manajemen komite. Nah, hal ini untuk mengimplementasikan manajemen aset dan liabilitas bank. Nah, tugasnya itu bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan mengawasi investasi yang ada di bank. Nah, adapun indikator bagaimana mereka bekerjanya itu digunakan untuk mengukur kinerja manajemen aset tersebut terhadap bank syariah seperti rasio pembiayaan terhadap deposito. Nah, rasio ini mencerminkan berapa banyak sih deposito nasabah bank yang digunakan untuk pembiayaan gitu. Ada juga risiko kecukupan modal atau CAR. Rasio ini untuk mengukur jumlah modal minimum yang harus dimiliki untuk membandingkan aset dan risikonya. Nah, ada juga yang ketiga yaitu giro wajib minimum atau cadangan minimum yang dimiliki oleh bank untuk sebuah peraturan. Dan ada juga yaitu rasio pembiayaan maksimum, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada bank nasabah, ada maksimum dan minimumnya. Adapun beberapa langkah-langkah implementasi dari manajemen aset dan liabilitas bank. Nah, sebelum menerapkan hal ini, manajemen
manajemen bank tuh perlu melakukan beberapa langkah, antara lain yang pertama yaitu menilai profil risiko bank. Nah, hal ini tuh untuk mengidentifikasikan atau menganalisis bagaimana sih risiko yang mau dihadapi oleh bank. Yang kedua itu membuat rencana pendapatan atau menyusun rencana untuk mencapai target yang pendapatan yang bank mau. Ada juga yang ketiga yaitu mengevaluasi kinerja investasi masa lalu. Kinerja investasi di masa lampau gitu. Jadi perlu dievaluasi. Ada juga memantau distribusi aset dan liabilitas secara berkala. Nah, yang kelima itu mengembangkan strategi manajemen aset dan liabilitas bank yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan dari bank tersebut. Nah, perbedaan manajemen aset dan liabilitas bank syariah dengan konvensional memiliki beberapa perbedaan, namun tidak terlalu signifikan, yaitu yang pertama, prinsip keuntungan dan pembagian risiko. Nah, perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko, sedangkan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga. Nah, ada juga komponen kebijakan nih, itu juga berbeda. Bank syariah memiliki beberapa komponen kebijakan manajemen aset dan liabilitas bank yang unik seperti prinsip syariah, regulasi, dan sebagainya. Saya akan mengambil jurnal tentang aset liabilitas manajemen atau manajemen aset dan liabilitas bank, itu sama saja ya. Nah, dalam perbankan syariah dengan judul yang saya ambil, analisis kesesuaian konsep aset dan liabilitas manajemen atau ALMA dengan sistem perbankan syariah, yang ditulis oleh Nurdin tahun 2020. Isi dari jurnal ini membahas tentang analisis kesesuaian konsep aset liabilitas manajemen atau ALMA dengan sistem perbankan syariah. Nah, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ALMA itu merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan bank, termasuk bank syariah. Nah, ALMA bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bank dan mengendalikan biaya, serta mengurangi resiko-resiko yang terjadi di bank syariah tersebut. Namun, penerapan ALMA dalam perbankan syariah memiliki beberapa perbedaan dengan perbankan konvensional, seperti prinsip bagi hasil dan prinsip pembagian risiko yang diterapkan dalam perbankan syariah. Selain itu, perbankan syariah juga memiliki beberapa komponen kebijakan ALMA yang unik, seperti prinsip syariah dan regulasi syariah. Nah, jurnal ini membahas tentang beberapa tantangan dalam penerapan ALMA di perbankan syariah. Adapun tantangan tersebut ya, saya jelaskan. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang konsep ALMA syariah. Nah, banyak pihak perbankan syariah yang masih belum memahami dengan baik itu apa sih konsep ALMA syariah. Nah, ada juga yang kedua yaitu keterbatasan data dan informasi, karena mereka tuh masih terbatas dengan data-data tersebut. Yang ketiga yaitu kurangnya infrastruktur dan teknologi. Infrastruktur dan teknologi itu mendukung banget ya penerapan ALMA syariah, tapi di Indonesia masih belum memadai. Nah, meskipun beberapa tantangan tersebut, ALMA tepat atau sesuai dengan prinsip syariah dan dapat membantu bank syariah untuk mencapai tujuannya dalam memberikan layanan keuangan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kesimpulannya dari jurnal ini yaitu ALMA merupakan aspek penting dalam pengelolaan bank syariah. Nah, penerapan ALMA dengan tepat sesuai dengan prinsip syariah dapat membantu bank untuk mencapai tujuannya dan memberikan layanan keuangan yang berkualitas dan berkelanjutan tentunya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.